Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Yusuf Rian Armanda, Nabila Neza Agustin, Muhammad Sigit Putra Giantara, Azaila Rizal Zuardi, dan Muhammad Arga Satya. Di sini kami akan membahas tentang hal efek. Sebelumnya, seberkas elektron dalam ruangan hampa dapat dibelokkan oleh medan magnet. Lalu bisakah elektron konduksi yang melayang dalam kawat tembaga juga dibelokkan oleh medan magnet? Hal ini terjawab pada tahun 1879 oleh Edwin H. Hall, seorang mahasiswa pascasarjana berusia 24 tahun di Universitas Johns Hopkins, menunjukkan bahwa hal ini bisa terjadi. Efek Hall ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah pembawa muatan dalam sebuah konduktor bermuatan positif atau negatif. Lalu, apakah itu efek Hall? Efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus, arah aliran muatan atau arah arus. Akibat adanya medan magnet, maka muatan positif dan negatif mengalami pembelokan dalam arah berlawanan. Sehingga pada satu sisi permukaan beda terjadi penumpukan muatan positif dan pada sisi yang berlawanan terjadi penumpukan muatan negatif. Dua sisi benda seolah-olah bersifat sebagai dua pelat sejajar yang diberi muatan listrik, sehingga timbul beda potensial antara dua sisi tersebut. Beda potensial tersebut disebut dengan tegangan Hall. Selanjutnya adalah penjelasan lebih lanjut tentang efek Hall. Gambar A di samping menunjukkan strip tembaga dengan lebar D. Membawa arus I yang arah konvensionalnya adalah dari atas gambar ke bawah. Pembawa muatan adalah elektron, dan seperti yang kita ketahui, mereka melayang dengan kecepatan melayang Vd ke arah yang berlawanan, dari bawah ke atas. Pada saat yang sama, ditujukan pada gambar A di samping, terdapat medan magnet eksternal B yang arahnya menunjuk masuk ke bidang gambar. Dengan kaidah tangan kanan, dapat kita lihat bahwa gaya Lorentz akan bekerja pada setiap elektron yang melayang dan mendorongnya ke tepi kanan strip seperti pada gambar di samping, yakni gambar A. Perhatikan gambar B di samping. Seiring berjalannya waktu, elektron bergerak ke kanan. Sebagian besar menumpuk di tepi kanan strip, meninggalkan muatan positif yang tidak terkompensasi dalam posisi tetap di tepi kiri. Bisa dilihat pada gambar di samping yakni gambar B. Pemisahan muatan positif di tepi kiri dan muatan negatif di tepi kanan menghasilkan medan listrik di dalam strip. Dari kiri ke kanan gambar pada gambar B. Medan ini memberikan gaya listrik pada setiap elektron dan cenderung mendorongnya ke kiri. Dengan demikian, gaya listrik pada elektron ini yang melawan gaya magnet pada elektron mulai terbentuk. Keseimbangan dengan cepat berkembang di mana gaya listrik pada setiap elektron telah meningkat cukup untuk menyamai gaya magnet. Ketika ini terjadi, seperti yang ditunjukkan pada gambar B di samping, gaya akibat medan magnet dan gaya akibat medan listrik seimbang. Elektron yang melayang kemudian bergerak di sepanjang strip menuju bagian atas halaman dengan kecepatan Vd tanpa kumpulan elektron lebih lanjut di tepi kanan strip, dan dengan demikian tidak ada peningkatan lebih lanjut dalam medan listrik. Dengan menghubungkan voltmeter melintasi lebarnya, kita dapat mengukur beda potensial antara kedua sisi strip. Selain itu, voltmeter dapat memberitahu kita tepi mana yang memiliki potensial lebih tinggi. Untuk situasi pada gambar B di samping, kita akan menemukan bahwa sisi kiri berada pada potensial yang lebih tinggi, yang konsisten dengan asumsi kita bahwa pembawa muatan bermuatan negatif. Selanjutnya, perhatikan gambar C di samping. Mari kita buat asumsi sebaliknya, bahwa pembawa muatan pada arus I bermuatan positif. Saat membawa muatan ini bergerak dari atas ke bawah dalam strip, mereka didorong ke tepi kanan oleh gaya Lorentz, dan demikian tepi kanan berada pada potensial yang lebih tinggi. Hall effect sensor. Hall effect sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi medan magnet. Sensor efek Hall akan menghasilkan sebuah tegangan yang proporsional dengan kekuatan medan magnet yang diterima oleh sensor tersebut. Sensor ini pertama kali ditemukan oleh Edwin Hall pada tahun 1879
Sensor Hall banyak digunakan dengan berbagai aplikasi seperti dalam industri otomotif, elektronika, dan pengukuran medan magnet. Pemanfaatan Hall Effect Sensor. Sensor efek Hall memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai sensor posisi pada mesin-mesin industri, sensor kecepatan pada mobil atau sepeda motor, dan juga sebagai komponen pada sistem pengereman anti-lock system atau ABS. Selain itu, sensor efek Hall juga digunakan dalam pengukuran medan magnet pada eksperimen fisika dan untuk mengukur kekuatan medan magnet bumi. Sumber Hall Effect Sensor. Sensor efek Hall terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, indium antimonide, atau silikon. Bahan semikonduktor tersebut dihasilkan melalui proses kimia dan fisika yang sensor efeknya terdiri dari sebuah lapisan semikonduktor dan dua buah elektroda pada masing-masing sisi semikonduktor. Hal ini akan menghasilkan perbedaan tegangan pada outputnya sehingga lapisan semikonduktor ini dialiri oleh arus listrik. Tanpa adanya pengaruh dari medan magnet, maka arus yang mengalir pada semikonduktor tersebut akan tepat di tengah-tengah semikonduktor dan menghasilkan tegangan yang sama antara elektroda sebelah kiri dan elektroda sebelah kanan, sehingga menghasilkan tegangan berbeda pada 0 volt pada outputnya. Kekurangan Hall Effect Sensor. Salah satu kekurangan sensor efek Hall adalah sensitivitasnya terhadap suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi kinerja sensor dan menyebabkan kesalahan pengukuran. Selain itu, sensor efek Hall juga rentan terhadap interferensi magnetik dari lingkungan sekitar. Interferensi ini dapat menyebabkan kesalahan pengukuran dan mengurangi akurasi sensor. Kelebihan Hall Effect Sensor. Salah satu kelebihan sensor efek Hall adalah responnya yang cepat dan akurat terhadap perubahan medan magnet. Sensor ini juga tahan terhadap getaran dan guncangan, sehingga cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang keras. Selain itu, sensor efek Hall juga memiliki ukuran yang kecil dan konsumsi daya yang rendah, sehingga dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan sensor yang ringkas dan hemat energi. Cara kerja Hall Effect Sensor. 1. Ketika terdapat medan magnet mempengaruhi sensor, maka arus yang mengalir akan berbelok mendekati atau menjauhi sisi yang dipengaruhi oleh medan magnet. Ketika arus yang melalui lapisan silikon tersebut mendekati sisi silikon sebelah kiri, maka terjadi ketidakseimbangan tegangan output dan hal ini akan menghasilkan sebuah beda tegangan di outputnya. Yang kedua, semakin besar kekuatan medan magnet yang mempengaruhi sensor ini akan menyebabkan pembelokan arus di dalam lapisan semikonduktor ini akan semakin besar, dan semakin besar pula ketidakseimbangan tegangan antara kedua sisi lapisan silikon pada sensor. Semakin besar ketidakseimbangan tegangan ini akan menghasilkan beda tegangan yang semakin besar pada output sensor ini. Yang ketiga, arah pembelokan arah arus pada lapisan silikon ini dapat digunakan untuk mengetahui polaritas kutub medan sensor efek Hall. Sensor efek Hall ini dapat bekerja jika hanya salah satu sisi yang dipengaruhi oleh medan magnet. Jika kedua sisi silikon dipengaruhi oleh medan magnet, maka arah arus tidak dipengaruhi oleh medan magnet itu. Oleh sebab itu, jika kedua sisi semikonduktor dipengaruhi oleh medan magnet yang mempengaruhi magnet, maka tegangan outputnya tidak akan berubah. Berikut contoh gambar dari konstruksi Hall Effect Sensor. Terdapat arah arus listrik, elektroda, lapisan silikon, dan elektroda. Kesimpulannya, Hall Effect Sensor adalah sebuah teknologi yang sangat berguna dalam mendeteksi medan magnet dengan memanfaatkan konsep dari Hall Effect. Kelebihannya yang cepat dan akurat dalam merespon perubahan magnet membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk digunakan dalam lingkungan yang keras. Selain itu, ukurannya yang kecil dan konsumsi daya yang rendah menjadikannya ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang memerlukan sensor yang ringkas dan hemat energi. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, sensor efek Hall juga memiliki kekurangan.
Salah satunya adalah sensitivitasnya terhadap suhu. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja sensor ini. Oleh karena itu, penggunaan sensor perfect Hall harus dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Berikut sumber referensi, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari Anda indah.